Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah perdana Departemen Desain Komunikasi Visual ya, di mata kuliah Statistika. Hari ini saya akan mengajarkan tentang pengantar statistika. Ini adalah perkembangan statistika dari tahun ke tahun ya. Untuk tahun sebelum Masehi, ada bangsa-bangsa di Mesopotamia, kemudian Mesir, Cina, itu telah mengumpulkan data statistika untuk menentukan besarnya pajak, hasil produksi pertanian, serta kecepatan atlet berlari. Kemudian di abad pertengahan, Gereja Katolik itu menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan perkawinan. Pada tahun 1800-an, ada Bapak Wells mengatakan bahwasannya berpikir secara statistika itu suatu saat akan menjadi suatu kemampuan atau keahlian yang sangat diperlukan masyarakat yang efisien, seperti halnya kebutuhan membaca dan menulis. Kemudian di tahun 1937, Jan Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi. Kemudian pada tahun 1904 sampai 1989, John Hicks itu mengembangkan pendekatan matematika statistika dengan menggunakan analisis investment saving, liquidity money, dan struktur suku bunga. Dan pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Jadi intinya statistika ini selalu berkembang ya dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan topik apa yang akan diaplikasikan. Ini adalah data hasil pengukuran yang nantinya data itu bisa diolah dengan menggunakan metode statistika. Di sini pengukurannya itu berupa pengukuran berat badan yang dilakukan oleh 100 orang ya. Kemudian di sini berat badannya itu memiliki interval. Di sini ada 15 sampai 19, kemudian 20 sampai 24. Di sini ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 kelas. Di 10 kelas itu terdapat range berat badan yang diamati. Misalnya berat badan 15 sampai 19 kilo, itu titik tengahnya itu adalah nilai rata-rata, frekuensinya ada 2 orang. Kemudian 20 sampai 24, titik tengahnya itu adalah nilai rata-rata 20 tambah 24 dibagi 2. Kemudian frekuensinya ada 10 orang yang memiliki berat badan dalam range 20 sampai 24. Nah, begitu ya cara membacanya. Kemudian kalian juga pasti tidak asing ya dengan hasil penilaian seperti ini. Di sini ada hasil penilaian dari suatu mata pelajaran tertentu, kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai standarnya. Misalnya untuk yang pertama ada pendidikan agama, kalau nilai standarnya itu 60, maka dikatakan lulus tuh ketika nilainya lebih besar daripada 60. Itu ya. Kemudian ini misalnya untuk pendidikan kewarganegaraan nilai yang didapatkan 75, karena 75 ini melebihi dari 65, maka deskripsinya itu adalah nilai yang dicapai oleh suatu siswa tertentu itu dapat melampaui batas yang ditentukan oleh sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Ada beberapa contoh yang saya cari yang kiranya tepat ya, atau yang kiranya cocok dengan jurusan desain komunikasi visual. Misalnya kasusnya itu adalah ketika kalian menentukan kira-kira bagaimana ya kontribusi produk domestik bruto ekonomi kreatif menurut subsektor. Kemudian dari mana sajakah ekspor ekonomi kreatif itu berasal dan ke negara manakah tujuan ekspornya. Yang ketiga, berapa banyak tenaga kerja ekonomi kreatif di beberapa negara. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, kalian tuh perlu melakukan pengumpulan data kan ya, observasi. Nah, setelah kalian mendapatkan data, kalian pastinya akan mengolah data tersebut dengan menggunakan statistika.
Kenapa kok perlu diolah dengan menggunakan statistika? Ya, agar datanya itu bisa mudah dipahami oleh banyak orang, seperti itu. Oke, untuk pendahuluannya ya, statistika itu definisinya adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk mengambil keputusan yang efektif. Jadi dengan menggunakan ilmu statistika ini, kita itu bisa loh mengolah data itu menjadi sesuatu yang lebih informatif. Nah, misalnya nih kalian pengen mempresentasikan ketiga pertanyaan yang tadi itu ya, ketiga hasil dari pertanyaan yang sudah kalian kumpulkan itu kepada orang awam. Nah, itu kan kalian pasti akan mencari suatu metode yang agar orang awam itu lebih mudah untuk memahami maksud kalian. Gitu ya, pasti kalian akan menyajikan data kalian dalam bentuk grafik, dalam bentuk kurva. Nah, seperti itu. Itu adalah ilmu dari statistika. Kemudian ada statistik. Nah, statistik itu adalah karakteristik dari sampel atau bisa dikatakan sebagai sifat dari sampel. Atau dalam kata lain itu merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Di statistika itu kita akan mengenal ada yang namanya data dan juga informasi. Nah, data atau informasi ini kira-kira beda atau sama ya? Nah, ternyata data dan informasi ini sesuatu yang beda. Kalau definisi dari data itu adalah fakta mentah, kemudian bahan untuk menyusun informasi, dan informasi yang belum melalui proses pengolahan. Sementara kalau pengertian dari informasi ini adalah data yang telah diproses dan memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang yang membaca. Kemudian dengan mendapatkan informasi ini, maka pembaca itu dapat merasa terbantu ya untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, jadi data itu bisa diolah menjadi bentuk informasi, kemudian atau data itu bisa juga langsung diserap oleh seseorang sebagai suatu pengetahuan baru ya. Kemudian dari data dan informasi ini bisa membantu seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini adalah transformasi data menjadi informasi. Jadi data ini ya berupa angka-angka gitu ya. Kemudian dari hasil pengumpulan data ini, data tersebut kemudian diproses, kita lakukan perhitungan rata-rata, kemudian kita cari berapa mediannya, berapa meannya, seperti itu. Misalnya ini contohnya adalah perhitungan rata-rata penjualan dalam kuartal terakhir. Nah, kemudian diolah dari hasil proses ini, proses perhitungan ini akan dihasilkan informasi. Nah, jadi dari informasi ini kita akan dapat hasil pengolahan data itu tadi, ada rata-rata penjualan dalam kuartal terakhir sebesar 1,3 miliar. Oke, nah ini adalah contoh dari data ya. Data tenaga kerja ekraf di Indonesia. Di sini kolomnya itu ada kolom tentang jam kerja, kemudian ada persentase tenaga kerja Indonesia tahun 2015 dan persentase tenaga kerja ekraf tahun 2015 itu ya. Jadi ini kita ingin membandingkan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja global gitu ya, seluruh dunia. Jadi untuk jam kerja 0 sampai 1 jam itu sekitar 1,72%, kemudian di globalnya 1,57%. Nah, kemudian dalam kurun 1 sampai 14 jam, persentase tenaga kerja di Indonesia 5,63% dan untuk persentase tenaga kerja ekraf globalnya adalah 3,9%. Jadi, intinya statistika ini bukan ilmu yang hanya dipelajari oleh orang teknik aja atau orang ekonomi aja. Seperti itu bukan ya, karena penggunaan statistika ini sangat luas. Apalagi di jurusan DKV ini ya, yang pastinya itu dia akan memiliki banyak alternatif dalam pemilihan suatu hal ya, entah itu warna, kemudian entah itu media promosi. Nah, ini DKV ini butuh belajar seperti ini. Oke, kemudian penyajian data ini bisa berupa diagram batang. Ini contoh penyajian data tentang pengusaha ekraf menurut umur.
Nah, ini penyajian datanya, misalnya nih, untuk umur kurang dari 20 tahun, itu ada persentase sekitar 0,33%, kemudian 20-29 tahun ada persentase 10,68%, dan dari diagram batang ini, kita lihat bahwasannya ternyata pengusaha aircraft itu yang paling banyak, itu berasal dari umur 40-49 tahun. Gitu ya, jadi dengan membaca diagram batang ini, kita akan lebih mudah untuk memahami, oh ternyata kelompok umur segini loh yang paling banyak, oh ternyata kelompok umur segini loh yang paling sedikit, sehingga kita bisa mengambil keputusan kira-kira bagaimana ya cara, misalnya kita itu pengen membuat usaha aircraft ini lebih berkembang lagi, oh berarti kita tuh perlu nih membuka atau mempromosikan usaha aircraft ini ke anak-anak yang berumur kurang dari 20 tahun, nah misalnya seperti itu. Oke, untuk jenis-jenis statistika itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ini adalah statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif ini maksudnya adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sementara kalau untuk statistika induktif, itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau suatu contoh dengan menganalisis atau menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini contoh dari statistika deskriptif. Uraiannya itu misalnya partisipasi penduduk usia muda pada sektor ekonomi kreatif. Itu ada sebesar 17,8%. Nah, diagramnya gimana? Nah, ini diagramnya ini digambarkan dalam bentuk diagram kue ya. Ini 15-24 itu terdapat 17,8%, kemudian 25-59 itu ada 75,5%. Nah, ini contoh dari statistika deskriptif. Nah, untuk contoh statistika induktif itu misalnya adalah pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruknya itu manis. Nah, untuk membuktikan bahwa jeruknya itu manis, kalian tuh dipersilakan untuk mencoba satu buah. Setelah mencoba ternyata jeruknya itu rasanya adalah manis, sehingga Anda memutuskan untuk membeli 1 kilo yang berisi 9 buah. Jadi Anda tuh yakin bahwa 9 jeruk yang Anda akan beli itu manis hanya dengan mencoba satu buah jeruk saja. Jadi intinya adalah kita ambil sampel dari suatu populasi, kemudian dari pengambilan sampel itu bagaimana hasilnya, dan hasilnya itu yang membantu kita untuk menginterpretasikan, oh ternyata populasinya itu memiliki karakteristik seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari statistika induktif. Oke, nah dari tadi saya bicara tentang populasi, kemudian ada sampel. Nah, populasi sama sampel ini beda apa sama ya? Nah, populasi dan sampel ini adalah sesuatu yang berbeda. Populasi itu adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kemudian kalau sampel ini itu adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Oke, kalau kita lihat di sini ada populasi mobil ya. Populasi mobilnya ini terdiri dari berbagai macam mobil. Kemudian saya pengen ambil sampelnya nih dari populasi ini, maka saya hanya ambil beberapa aja kan ya, yang kiranya itu bisa mewakili hasil penelitian saya. Jadi kalau kita ambil bagian kecil dari populasi itu dinamakan dengan sampel. Oke, untuk jenis-jenis data di statistika itu bisa dibedakan ya. Jadi ada data kualitatif. Data kualitatif itu maksudnya adalah data yang tidak bisa diubah menjadi huruf ya. Jadi dia hanya menunjukkan suatu karakteristik aja. Misalnya jenis kelamin, kemudian warna kesayangan, asal suku. Itu kan sesuatu yang memang tidak bisa diubah menjadi angka. Kemudian data berikutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu ada data diskrit dan data kontinu. Kok data diskrit itu datanya itu berupa titik gitu ya. Dan dia itu berupa angka utuh, tidak pecahan, tidak desimal, seperti itu. Jadi misalnya ini ada jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, di mana ketiga contoh ini itu tidak bisa ditunjukkan dengan menggunakan pecahan.
Berikutnya ada data kontinu. Data kontinu ini data yang nilainya itu berlanjut atau bisa ditunjukkan dengan data yang memiliki pecahan gitu ya. Misalnya ada berat badan, kemudian jarak antar kota, luas rumah. Nah, ini kan tiga contohnya ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan pecahan atau desimal. Nah, dari sumber data statistikanya, data itu dibagi menjadi dua, ada data primer, kemudian ada data sekunder. Data primer itu didapatkan dengan cara wawancara langsung, kemudian wawancara tidak langsung, bisa juga dari pengisian kuesioner dan observasi. Sementara untuk data sekunder, itu adalah data dari pihak lain, misalnya dari Badan Pusat Statistik, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian ada World Bank, dan organisasi yang lain. Selanjutnya, untuk mengambil data statistik, kita itu perlu mempertimbangkan bagaimana pertanyaan yang harus diberikan. Kalau misalnya kita menggunakan metode pengambilan data dengan menggunakan kuesioner seperti itu ya. Jadi di sini kalian harus tahu betul ya jenis-jenis pertanyaan yang bisa diberikan itu seperti apa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu berarti pertanyaan yang tujuannya itu untuk mengeksplorasi jawaban. Jadi pertanyaannya itu tidak menghasilkan suatu jawaban ya atau tidak, tapi menghasilkan jawaban yang cukup kompleks seperti itu ya, cukup luas. Nah, ini contohnya bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan pengguna media sosial dalam promosi hasil produksi usaha kreatif. Selanjutnya pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini pertanyaan yang jawabannya itu sudah istilahnya jawabannya itu atau alternatif jawaban sudah kalian berikan di awal. Itu ya, misalnya nih, menurut Anda bagaimana prospek harga saham industri film animasi PT XYZ? Pilih salah satu jawaban berikut. Ada naik, tetap, turun. Itu berarti pertanyaannya itu sudah memiliki jawaban tertentu. Itu ya. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan campuran. Nah, pertanyaan campuran ini maksudnya adalah ini adalah kombinasi antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, untuk dalam pembuatan kuesioner ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama itu gunakan bahasa sederhana, hindari pertanyaan bermakna ganda, dan yang terakhir adalah hindari pertanyaan yang memaksa responden atau klise atau pertanyaan pribadi. Untuk mendeskripsikan suatu data statistik, itu kita perlu memahami terlebih dahulu tentang skala pengukuran. Oke, di sini ada 4 skala pengukuran yang perlu diperhatikan. Ada skala nominal, kemudian ordinal, interval, dan juga skala rasio. Skala nominal itu maksudnya adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Jadi tujuannya hanya sebagai pengklasifikasian. Nah, operasi aritmatika yang digunakan itu hanya berlaku untuk sama dengan dan tidak sama dengan. Contoh, pria 1, wanita 2, waria 3. Nah, maksud angka 1 di sini itu hanya menunjukkan bahwasannya pria ini angka 1 itu mewakili pria, gitu ya. Bukan maksud bahwasannya pria ini punya urutan yang teratas daripada wanita, bukan seperti itu. Itu hanya digunakan untuk pengklasifikasian saja. Itu ya. Kemudian contoh lain misalnya kewarganegaraan, jenis pekerjaan, dan agama. Kalau untuk kewarganegaraan misalnya kalau kita kasih responden pertanyaan ya, kewarganegaraannya apa? Kalau Indonesia pilih nomor 1, kemudian kalau luar Indonesia pilih nomor 2. Nah, seperti itu. Itu maksudnya adalah skala nominal. Untuk berikutnya adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal ini merupakan angka yang mengandung pengertian tingkatan atau urutan. Operasi aritmatika yang bisa digunakan itu bisa sama dengan, kemudian tidak sama dengan,
terus ada lebih besar atau lebih kecil. Contohnya itu misalnya sangat prospektif itu dikasih skala nomor 1, kemudian prospektif dikasih angka 2, tidak prospektif dikasih angka 3. Nah, kenapa kok dia dikatakan ordinal? Karena ini kan menunjukkan urutan ya, tingkatan ya. Bahwasannya sangat prospektif itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada yang prospektif. Kemudian untuk prospektif itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada yang tidak prospektif. Itu ya. Nah, skala ordinal itu memiliki skala nominal. Jadi skala ordinal ini dia itu harus menjadi skala nominal dulu. Kalau skala nominal ini bisa dibuat urutan, berarti dia masuk ke skala ordinal. Itu ya. Oke, kemudian contoh lain yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini bisa kan ya diurutkan. Tingkat pendidikan rendah itu berarti SD, kemudian menengah SMP, kemudian atas nih ya SMA. Nah, itu kan bisa diurutkan dalam bentuk angka. Kalau SD 1, kemudian menengah itu 2 dan atas itu 3. Seperti itu. Nah, kemudian skala interval itu adalah angka yang mengandung sifat ordinal dan dia itu mempunyai jarak atau interval. Jadi kalau kita pengen tahu apakah angka tersebut itu masuk ke skala interval, kita harus cek dulu nih, dia punya skala nominal, ordinal, dan juga interval, itu ya. Nah, operasi aritmatika yang ada di skala ini itu bisa sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, ditambah, dan juga dikurangi. Misalnya nih, suhu di Gresik itu berkisar antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Itu ya. Kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai skala interval? Karena skala ini itu bisa memiliki interval ya. Jadi intervalnya itu adalah 5 derajat Celcius. Berarti ini kan bisa ditambah atau bisa dikurangi. Seperti itu. Jadi kalau kita membandingkan suhu di Surabaya, misalnya suhu di Surabaya itu adalah 36 derajat Celcius, berarti suhu di Surabaya itu 1 derajat lebih tinggi daripada suhu di Gresik. Nah, itu kan berarti dia itu bisa ditambah atau bisa dikurang. Gitu ya. Kemudian kita lihat untuk lebih besar atau lebih kecilnya. Suhu itu kan bisa bisa dilihat juga ya, mana suhu yang lebih besar dan mana suhu yang lebih kecil. Kalau suhu lebih besar berarti derajat Celciusnya lebih besar. Kemudian suhu itu juga punya skala nominal, yaitu sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, ini perwakilan aritmatikanya ya. Jadi suhu di Gresik itu bisa sama dengan suhu di Lamongan misalnya itu kan berarti kan bisa sama dengan, atau suhu di Gresik ini tidak sama dengan suhu di Surabaya. Nah, oleh karena itu, karena suhu ini bisa mencakup skala nominal, kemudian skala ordinal, dan juga ada intervalnya, maka suhu ini masuk ke dalam skala interval. Oke, berikutnya skala rasio. Skala rasio itu adalah angka yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Nah, operasi matematikanya ini lebih lengkap ya. Dia itu meliputi skala nominal, berarti dia itu mewakili tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian mewakili lebih besar dan lebih kecil. Ini menunjukkan batasan dari skala ordinal. Kemudian apakah bisa ditambah atau dikurangi? Nah, ini menunjukkan data tersebut memiliki skala interval ataukah bisa dikali atau dibagi. Kalau iya bisa, berarti dia masuk ke dalam skala rasio. Contohnya adalah berat badan normal dewasa adalah 3 kali lipat berat badan normal anak-anak. Ini kan 3 kali lipat itu kan berarti 3 kali ya, berarti kita bisa membandingkan dengan menggunakan perkalian. Nah, itu berarti dia masuk ke dalam skala rasio. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang data statistika, itu pasti kita akan mengenal yang namanya variabel. Variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Kalau kita menggunakan variabel tersebut sebagai variabel penelitian ya.
Nah, untuk definisi dari variabel sendiri itu yaitu sebagai konsep, kemudian kualitas, karakteristik, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek, bisa orang, benda, tempat, yang nilainya itu beda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Dan variabel ini itu sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ini adalah perbandingan antara variabel dan skala pengukuran. Di sini ada variabel atau yang menjadi objek penelitian, misalnya ada warna rambut, kemudian ada kode zip, ada letter grade. Letter grade itu maksudnya nilainya A, B, atau C gitu ya. Kemudian ada ACT score, ini skor dari suatu tes seperti itu. Kemudian ada ketinggian, kemudian ada umur, dan ada suhu. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mencari tahu kira-kira variabel ini tuh memiliki skala apa. Oke ya. Nah, untuk yang pertama nih, variabel hair color atau warna rambut ini dia memiliki skala nominal. Kenapa kok dia itu bisa memiliki skala nominal? Karena kita hanya bisa membedakan warna aja ya, tanpa bisa mengurutkan. Jadi warna itu warna putih, warna hitam, nah itu kita hanya bisa mengklasifikasikan saja. Jadi misalnya warna hitam itu angka 1, kemudian warna putih angka 2. Nah, itu hanya bisa sampai situ aja, tanpa bisa mengurutkan bahwasannya warna hitam itu lebih bagus daripada warna putih, atau lebih baik daripada warna putih. Itu kan nggak bisa ya dilakukan. Sehingga levelnya ini, karena dia berhenti di skala nominal, maka dia hanya sampai ke level nominal. Berikutnya untuk zip kode ya, ini juga sama, kode pos. Kode pos itu kan menunjukkan kode di tiap-tiap area ya. Jadi dia tidak ada maksud untuk menunjukkan bahwasannya area 1 itu lebih baik daripada area 2. Karena ini skalanya berhenti di skala nominal, sehingga dia masuk ke dalam nominal. Untuk berikutnya yaitu letter grade. Letter grade ini A, B, C, D seperti itu ya. Seperti nilai IP kalian itu, nilai kalian ini ya, di tiap-tiap matkul. Kemudian untuk letter grade ini dia memiliki nilai nominal. Jadi nilai nominalnya itu ada ya, karena nilai tersebut itu kalau dibandingkan itu bisa nilainya itu bisa sama dengan atau bisa tidak sama dengan. Kemudian bisa juga dibuat skala ordinal, karena nilai ini itu bisa dibandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih rendah. Tetapi dia tidak bisa diintervalkan ya. Nilainya itu tidak ada intervalnya, karena dia hanya berupa nilai dalam bentuk huruf. Sehingga karena dia ini masuk ke dalam skala ordinal, batasnya aja, mentoknya aja sampai ke skala ordinal, karena dia tidak bisa diintervalkan, maka dia masuk ke dalam level ordinal. Oke, berikutnya adalah ACT score. Nah, ACT score ini nilainya berupa angka ya. Sehingga kalau nilai berupa angka itu pasti dia bisa dibandingkan sama atau tidak dengan nilai yang lain. Kemudian bisa juga dikatakan apakah nilai A ini lebih besar atau lebih kecil daripada nilai orang yang namanya B, misalnya seperti itu ya. Kemudian nilainya ini juga memiliki interval. Jadi karena nilainya ini berupa angka, maka bisa dibuat intervalnya ya, atau bisa dikatakan bahwasannya orang yang mendapatkan nilai 100 dengan orang yang mendapatkan nilai 95, maka kalau kita pengen membandingkan besar atau kecilnya, maka bisa dikatakan bahwasannya orang B itu yang mendapatkan nilai 95, itu nilainya adalah 5 kurang dari yang A yang mendapatkan 100 gitu ya. Sehingga skornya ini masuk ke dalam nilai interval. Tapi nilai tersebut tidak bisa dirasiokan. Jadi misalnya nilai orang A dan B, karena dia kan 100 sama 95. Nah, itu nilai 100 dan 95 itu tidak bisa dirasiokan. Atau tidak bisa dikatakan nilai A itu 1,5 kali daripada nilai B. Nggak seperti itu ya. Sehingga masuk ke dalam skala interval. Kemudian berikutnya ada ketinggian badan ya. Ketinggian badan ini termasuk nominal karena bisa sama dengan atau
atau tidak sama dengan, misalnya ada orang yang memiliki ketinggian 160, kemudian kita temukan lagi orang yang berada di kota lain yang tingginya 160, nah itu kan berarti kan nilainya itu sama dengan ya, itu berarti bisa dinominalkan. Kemudian skalanya ini juga bisa bersifat ordinal, jadi orang satu itu bisa lebih, ketinggiannya bisa lebih besar daripada orang yang lain, karena bisa dioperasikan lebih besar atau lebih kecil, sehingga kita masuk ke dalam skala ordinal, memenuhi skala ordinal. Kemudian bisa nggak diintervalkan? Bisa ya. Jadi ketinggian bayi itu 20 cm lebih rendah daripada ketinggian anak-anak. Nah, itu kan bisa di plus atau minuskan ya. Kemudian untuk rasio, bisa kan ya, kalau kita bandingkan ketinggian orang dewasa itu 3 kali lipat dari ketinggian bayi. Nah, itu karena dia bisa dirasiokan, maka dia levelnya itu adalah level rasio. Jadi berat ini masuk ke dalam skala rasio. Oke, untuk berat itu juga sama ya. Kemudian yang terakhir suhu. Nah, suhu ini bisa dikatakan sebagai nominal karena suhu ini bisa bisa diklasifikasikan ya, apakah suhunya itu sama atau tidak sama dengan suhu yang lain. Kemudian bisa juga dilihat urutannya, apakah suhu di kota A lebih besar daripada suhu di kota B. Kemudian bisa juga dilihat intervalnya, misalnya suhu di kota A itu 5 derajat lebih besar daripada suhu di kota B. Jadi kita bisa lihat ya range-nya seperti itu ya. Kemudian bisa nggak dirasiokan? Suhu A 10 kali lebih tinggi daripada suhu B. Itu ya, misalnya kita membandingkan suhu di Antartika ya, misalnya itu suhu di suhu di dekat-dekat kutub, misalnya ada 1 derajat Celcius. Kemudian kita di Indonesia ini 36 derajat Celcius. Jadi kita nggak bisa untuk mengatakan bahwasannya suhu di Indonesia 36 kali lipat suhu di kota yang dekat dengan kutub utara. Nah, karena susah kan ya membayangkan 36 kali lipat suhu yang ada di kota dekat Eropa. Malah kita membayangkan bahwasannya 36 derajat itu malah mungkin lebih dingin daripada di kota yang di dekat kutub. Oleh karena itu, karena nilai suhu ini tidak memiliki nilai absolut atau nilai perbandingan yang tepat, 0 derajat itu ya, tidak bisa mutlak 0 seperti itu, maka temperatur ini tidak bisa masuk ke dalam skala rasio gitu ya, sehingga dia masuk ke dalam maksimal itu adalah ke skala interval. Oke, selanjutnya kebohongan statistika. Penyebabnya itu adalah statistika tidak diterapkan secara tepat. Contohnya, iklan sampo merek A, merek X gitu ya, di slide saya. 7 dari 10 orang di Indonesia menggunakan sampo merek X. Nah, 7 dari 10 orang ini gimana cara ngambil sampelnya? Ini kan masih kurang tepat ya. Kalau saya berada di daerah yang istilahnya bukan terlalu fanatik dengan sampo merek X ini, maka ya wajar aja saya dapat 7 dari 10 orang. Tapi kalau saya berada di tempat di mana orang itu sangat suka dengan sampo X, saya rasa pasti 10 dari 10 orang di Indonesia menggunakan sampo merek X. Jadi ini parameter pengukurannya juga masih belum tepat ya. Kemudian untuk grafik, misalnya kita membandingkan indeks harga saham Hong Kong dan Malaysia. Terlihat di kedua grafik ini sebenarnya dia punya ketinggian grafik yang sama ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari angkanya ini sangat beda jauh. Indeks harga saham Hong Kong itu dari 640 sampai sekitar 600-an. Tapi kalau untuk Malaysia ini ribuan. Nah, ini termasuk kebohongan statistika. Ini adalah study guide untuk minggu berikutnya ya. Coba kalian pelajari tentang populasi, sampel, sampling, kemudian rata-rata, median, modus, standar deviasi, variansi, dan outlier.
Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan dari mata kuliah statistika ini. Semoga apa yang saya jelaskan itu memberikan manfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.